Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini merupakan pertemuan pertama di pelajaran simulasi digital ya. Nah, sebelumnya kita sudah berkenalan ya dan sudah membahas sedikit ya apa itu pelajaran simulasi digital. Nah, kali ini untuk materi yang pertama saya akan membahas tentang komunikasi dalam jaringan ya, atau disingkat daring gitu ya. Bukan darling ya, tapi daring gitu ya. Nah, ya kita langsung saja ya. Tapi sebelum itu silahkan yang belum subscribe ya di channelnya Pak Guru ya, subscribe dulu, kemudian tekan lonceng ya untuk mendapatkan notif besok kalau ada materi yang lain ya, atau materi selanjutnya. Nah, kemudian oh ya, jangan lupa komen ya, yang sudah nonton video ini jangan lupa komen nama kemudian kelas kalian ya. Itu digunakan untuk absen Pak Guru ya, bahwa kalian sudah mengikuti pelajaran ini ya. Nah, ini komunikasi dalam jaringan ya. Ya, ini gambarnya seperti ini ya, contohnya ya. Jadi semua orang itu terhubung dengan dunia ya, dengan internet di sini ya. Bisa kalian menggunakan smartphone, bisa kalian menggunakan laptop ya, PC, tablet dan lain-lain ya. Bisa terhubung semuanya ya. Kalau untuk aplikasinya ya bisa menggunakan sosial media ya, contohnya Facebook, Instagram ya, kemudian apalagi IG ya, YouTube kali ini ya, itu sama ya, itu juga merupakan komunikasi dalam jaringan ya. Nah, sebelum menuju ke belakang ya, ini kita bahas lagi ya tujuan dari simulasi digital ya. Jadi mata pelajaran yang membekali siswa agar dapat mengkomunikasikan gagasan ya. Gagasan itu pemikiran kalian ya. Jadi kalian sudah berpikir ini ada ide, nah idenya dituangkan di dunia digital atau menggunakan media digital ya. Nah, tujuannya dari komunikasi daring ya, di sini kalian bisa dibaca ya di sini ya. Jadi melalui komunikasi dalam jaringan ya, dimaksudkan siswa memiliki bekal untuk memanfaatkan jejaring internet untuk mencari dan mendapatkan informasi sebagai pendukung gagasan ya atau konsepnya, sekaligus mengkomunikasikan gagasan atau konsepnya ya. Jadi di sini kalian menggunakan jaringan internet itu untuk mencari ya, mendapatkan informasi, mendapatkan apa ya caranya ya, mendapatkan wangsit kayak gitu ya. Nah, itu untuk kalian ya mencari ide. Setelah kalian sudah punya ide, kemudian kalian bikin kontennya ya. Contohnya gini, kalian kepengen ide membuat tutorial cara membuat mendoan gitu ya. Nah, kalian sudah punya ide, kemudian kalian tulis, gagasan konsep sudah matang, kemudian dilanjut dengan kalian membuat video atau konten, kemudian kalian masukkan ke YouTube ya, ke IG, ke Facebook. Nah, itu kalian berarti sudah menerapkan komunikasi dalam jaringan. Nah, di sini ya, komunikasi daring ya, di sini memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan. Ini namanya sinkron ya, atau sinkronus. Kemudian maupun dalam waktu yang berbeda ya, di sini asinkron. Nanti kita bahas materi ini sinkron dan asinkron di selanjutnya ya. Nah, di sini komunikasi daring dapat dilakukan melalui pengiriman teks dan gambar ya. Bisa kalian tulisan ya melalui status Facebook atau gambar di IG ya, bahkan dengan video di YouTube gitu ya. Kemudian bahkan memungkinkan komunikator dan komunikan melakukan percakapan langsung dengan saling melihat gambar lawan bicaranya ya, seperti yang kita lakukan kemarin menggunakan Google Meet.
Nah, itu seperti itu ya. Nah, di sini ada peribahasa atau apa ya? Ya kata-kata ya, komunikasi daring telah melipat dunia, menafikan jarak ya. Artinya apa? Nah, artinya itu biasanya melipat dunia, berarti mendekatkan yang jauh gitu ya, mendekatkan yang jauh dan ya memotong jarak lah ya. Jadi memotong jarak yang tadinya kerasanya jauh ya, ternyata dengan adanya komunikasi dalam jaringan, dengan adanya WA, dengan adanya video call, video conference ya, terasa dekat. Nah, kayak gitu. Ya, jadi yang LDR itu terasa dekat kayak gitu ya, yang LDR. Kalau yang jomblo ya masih terasa jauh gitu ya. Nah, deskripsinya di sini ya. Manusia itu merupakan makhluk sosial ya. Jadi tidak bisa secara nurani itu tidak bisa hidup sendiri. Harus ada pendampingnya, harus membutuhkan orang lain. Nah, orang lain di sini kan kalau kita mau ngomong dengan orang lain itu kan sudah pasti harus melalui komunikasi ya. Bisa komunikasi verbal maupun non verbal. Nah, di sini ya. Kemudian tujuan pembelajarannya ya, jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran ini ya, kalian harus bisa tahu ya pengertian dari komunikasi, kemudian mengidentifikasi jenis komunikasi, kemudian menjelaskan pengertian komunikasi ya, komunikasi daring, kemudian mengidentifikasi fungsi dan jenis komunikasi dalam jaringan, kemudian mengidentifikasi komponen pendukung komunikasi dalam jaringan. Itu apa saja ya, kita bahas satu persatu ya, mulai dari pengertian komunikasi. Nah, pengertian komunikasi ini banyak ahli ya, ahli bahasa itu menafsirkan atau ya mengemukakan pendapat mereka ya tentang arti komunikasi. Yang pertama itu dari Effendi ya, ini dikutip dari Effendi. Itu komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Dalam situasi yang tertentu, mengkomunikasikan menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan ya. Di sini bisa menggunakan lambang-lambang ya. Misalkan lambang kayak gini ya. Kalau di sini kita apa? Ngawe-awe ya. Berarti dia akan menimbulkan efek orang yang jauh itu suruh mendekat kayak gitu ya. Kemudian lambang apa lagi ya yang dekat dengan kita? Ya lambang kayak apa? Ya lambang kayak gini ya, itu lambang apa? Ya ini lambang uang ya, mesti tahu lah ya semuanya ya, uang itu ya. Nah kemudian ini apa? Lambang apa? Lambang cinta katanya ya. Oh, orang kalau yang drakor itu ya, drama Korea mesti tahu lambang ini ya, lambang cinta. Makanya cinta itu dekat sekali dengan uang gitu ya. Nah seperti itu ya. Kemudian pendapat yang kedua ya, menurut Handoko di tahun 2002 ya, beliau mengemukakan komunikasi adalah proses pemindahan ya, pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain ya. Jadi ini pemindahan pengertian atau pemindahan pemikiran ke orang lain ya. Nah ini jadi melalui tadi ya, ya melalui omongan, melalui perkataan ya, agar orang itu mengerti. Contohnya seperti ini, Pak Guru mengkomunikasikan tentang pelajaran ini, komunikasi dalam jaringan menggunakan YouTube di sini ya. Jadi Pak Guru sebenarnya sedang memproses atau memindah ilmu ke kalian. Nah seperti itu ya, apa yang Pak Guru dapatkan, Pak Guru ilmu yang ada saya tuangkan ke kalian seperti itu ya. Nah kemudian yang ini Robin ya, Robin di tahun 2002 sama ya. Ini adalah komunikasi adalah
pentransferan makna di antara anggota kelompok ya. Ini hampir sama ya, hampir sama dengan pengertiannya Handoko ya. Jadi pentransferan, pemindahan hampir sama. Nah, kemudian pengertian yang selanjutnya adalah masrini. Ini yang paling gampang dimengerti ya. Nah, gua ngomong lu ngerti, lu ngomong gua ngerti ya. Intinya itu ya seperti ini ya, sama ya. Jadi intinya nyong ngerti, kau ngerti, kau ngerti ya, nyong ngerti. Nah, itu ya. Jadi Anda tahu dan saya juga tahu ya. Kalau ada yang tidak tahu berarti itu lola ya, loading lama. Nah, itu ya lola jenenge. Nah, itu berarti belum terjadi komunikasi ya, belum terjadi komunikasi. Nah, sama ya ini ya. Jika Anda berbicara sedangkan mitra bicara Anda tidak mengerti atau sebaliknya, maka komunikasi belum terjadi. Nah, itu ya. Jadi komunikasi intinya itu ya harus sama-sama tahu ya, sama-sama paham, sama-sama ngerti. Kalau tidak sama-sama tidak ngerti ya nanti jadinya nggak pengertian gitu ya. Kalau nggak pengertian yuk akhirnya putus kayak gitu ya. Nah itu. Nah ya kita lanjut lagi ya untuk fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi yang pertama adalah sebagai media informasi. Nah, sebagai informasi ya. Jadi komunikasi membantu proses menyampaikan informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data dan menilai pilihan-pilihan alternatif. Ya, jadi ini sebagai informasi. Jadi menginformasikan ke orang ya, menginformasikan ke orang lain seperti itu ya. Contohnya di sini adalah komunikasi libur ya, bukan libur ya, atau belajar di rumah ya, work from home. Nah, itu ya. Jadi belajar dari rumah. Kan itu kan diperpanjang terus ya sampai sekarang tanggal berapa itu ya terakhir 19 kalau nggak salah 19 Agustus. Nah, itu kan dikomunikasikan akhirnya di-share menggunakan WA suratnya, akhirnya kita tahu semuanya ya, tahu bahwa liburnya atau belajar dari rumahnya itu sampai dengan tanggal itu kayak gitu ya. Itu namanya informasi berfungsi sebagai komunikasi berfungsi sebagai informasi. Nah, ya. Kemudian informasi itu berfungsi sebagai kendali ya. Di sini adalah komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Ya, di sini mengendalikan seseorang ya, mengendalikan kelompok atau mengendalikan siapa saja ya dengan melalui komunikasi. Contohnya gini, di kelas ya, siswa-siswa itu pada ya sedang pembelajaran, kemudian rame ya, ribut sendiri anak-anak. Nah, akhirnya Pak Guru ngomong diam. Nah, kata diam itu ya berarti itu mengendalikan supaya orang itu atau anak-anak itu ya atau siswa-siswi itu diam atau kembali ke fokus ya, kembali fokus belajar. Nah, seperti itu untuk mengendalikan ya. Ya, mohon maaf ya, suaranya banyak ya, kendaraan lewat ya, mungkin kedengaran ya. Nah, agak berisik kayak gitu ya, tapi nggak apa-apa ya, tapi tetap jelas ya. Kalau nggak jelas nanti silahkan tanya langsung, bisa ke ya DM, bisa ke Facebook, bisa ke WA, bisa yang Pak Jahwi udah share kemarin ya. Nah kemudian ini sebagai motivasi ya. Fungsi yang lanjut yaitu fungsi komunikasi sebagai motivasi ya. Biasanya gini, ini yang terutama yang cewek mungkin ya, cowok juga ya mungkin ya, di IG ya ngetek follow akun-akun motivasi. Nah, itu kan kemudian setelah baca itu ya kemudian jadi semangat ya, jadi nggak galau lagi ya, jadi move on. Nah, itu namanya fungsi komunikasi sebagai motivasi ya, jadi penyemangat ya. Komunikasi membantu perkembangan motivasi ya.
Nah, itu untuk motivasi ya, contohnya seperti itu. Kemudian sebagai pengungkap emosional ya. Jadi kadang kalau misalkan di lingkungan sekolah ya, Pak Guru apa ya? Ya mengkomunikasikan, ya bukan Pak Guru ya, siapa ya? Ya contohnya lah orang lain ya. Di sini mereka marah, nah dengan kata-kata apa yang ini, nah itu berarti dia mengungkapkan emosinya ya, emosinya itu melalui komunikasi juga ya. Atau senang, nah dia mengkomunikasikan perilaku senang atau berbicara tentang yang senang saja, berarti dia emosionalnya dengan senang ya. Emosionalnya dengan jatuh cinta itu kan masih senang gitu ya. Nah senang dulu, makanya ya di sini yang kemarin ya, yang mengikuti kemarin mesti tahu ya, di sini learning is fun ya, kita belajar dengan senang. Jadi emosinya ya kita senang-senang dulu ya, bahagia dulu ya, jangan ngerasa jan ora seneng gurune matei kayak gitu ya. Nah itu udah nggak senang dulu, pasti pelajarannya itu nggak akan masuk kayak gitu ya, nggak akan masuk. Makanya senang dulu, cintai dulu ya, ya senang dulu, nanti kalau udah senang pasti nanti pembelajarannya pasti akan masuk kayak gitu ya. Jadi jangan kerja keras dulu ya, jangan nulis dulu ya, tapi senangi dulu. Walaupun kalian nulis ya, materi ini ditulis kalian sampai bukunya bolak-balik penuh ya, tapi kalau kalian tidak mencintai pelajaran simulasi dan komunikasi digital, yo sama aja, nanti nggak akan dibaca lagi dan nggak akan paham. Nah maksudnya seperti itu ya. Nah gitu ya. Nah yang selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi ya. Jenis-jenis komunikasi itu ada dua ya, komunikasi lisan atau verbal, kemudian komunikasi nirkata atau nonverbal. Nah kita bahas satu-satu. Yang pertama komunikasi lisan atau verbal ya. Nah di sini komunikasi menggunakan kata-kata ya, baik hal itu diucapkan maupun ditulis, itu namanya sudah verbal atau lisan, bahasa lisan ya. Kayak gini Pak Jeffrey sedang ngomong kayak gini, itu namanya bahasa lisan ya. Dan tulisan pun ya di WA dan itu namanya juga masuk ke lisan. Nah kalau yang nirkata atau nonverbal itu yang menggunakan bahasa isyarat atau gestur tubuh ya, kayak tadi ngawe-awe ya, moh ya, antuk ya, gedek ya. Nah itu merupakan bahasa isyarat ya, atau bahasa gestur tubuh. Nah itu namanya komunikasi nirkata atau non-verbal. Nah kesimpulannya ya, kesimpulan dari pengertian komunikasi ya, tadi kita sudah muter ya. Kesimpulannya ini ya, jadi komunikasi adalah perbuatan mentransfer pesan atau informasi dari satu tempat ke tempat lain ya, baik secara verbal atau lisan ya, menggunakan suara, tertulis ya, menggunakan barang cetak atau media digital seperti buku, majalah, laman ya, surat elektronik atau email, maupun secara nirkata atau nonverbal yang menggunakan gestur tubuh atau gerak isyarat. Nah kemudian ini ada fakta sedikit ya tentang ya, laki-laki rata-rata berbicara 7.000 kata per hari ya. Ini rata-rata loh ya, bukan semua laki-laki itu 7.000 kata ya. Kalau Pak Guru ya bahkan lebih ya, ngomong terus tiap hari ya. Kalau sekarang sih ya agak berkurang, tapi kalau di sekolahan kan dari kelas ini ke kelas ini yang diomongin aja kan kata-katanya banyak ya. Berarti itu bukan Pak Guru cerewet ya, tapi memang kewajibannya seperti itu ya, memang pekerjaannya ngomong kayak gitu ya. Nih laki-laki rata-rata berbicara 7.000 kata per hari. Kalau perempuan berapa? Ada yang tahu? Nah ya, perempuan itu lebih sedikit ya, lebih sedikit. Nah lebih sedikit 20.000, tapi nah itu ya berarti lebih banyak ya. Nah pantesan ya, pantas itu rata-rata perempuan ya banyak apa ya, bisa dibilang ya sering ngomong gitu ya, banyak ngomongnya. Tapi tidak semua ya, ini rata-rata saja ya, rata-rata. Jadi kalau pacar kalian yang laki-laki itu
cerewet-cerewet ya, perempuannya cerewet-cerewet ya, dimaklumi, memang faktanya seperti itu ya. Faktanya itu 20.000 kata per hari ya, makanya kalau belum tertarget itu ya pasti sering gosip gitu ya. Nah, sering gosip ke sana ke sini ya. Nah, itu. Makanya ya silakan dimanfaatkan sebaik mungkin ya perempuan kalau kepengen ngejar target ya 20.000 kata per hari. Nah, silahkan ya sambil dikir lah, sambil apa yang baik-baik lah ya. Jangan ngomongin orang lain terus ya, atau kata lainnya hibah kayak gitu ya. Seneng banget ya. Nah, di sini ada sedikit ya, kita bukan belajar agama ya, tapi kita ya saling ya, kita ilmu kan kita juga kaitkannya dengan agama. Jadi kita lebih percaya kayak gitu ya. Mohon maaf bagi yang non muslim ya. Di sini Pak Guru hanya mengambil dari agama muslim ya, atau dari Al-Qur'an. Nah, yang pertama Quran surat Qaf ya, ayat 50. Di sini tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, makanya di sini kalau kalian ngomong ya, kalian komunikasi ya, ngomongnya yang bagus-bagus, yang baik-baik, karena omongan itu kan katanya doa ya. Jangan ngomong yang tidak atau yang ngomong yang tidak yang dilarang lah, atau yang jelek-jelek ya, yang kadang itu yang laki-laki ya, kadang ngomongnya memang sedikit tapi ngomongnya banyak yang binatang ya, semuanya ya nggak salah ya, dibawa-bawa. Nah, itu jangan ya, karena di kanan dan kiri kita itu ada malaikat pengawas ya, tinggal dia nulis yang mau mana. Kanan berarti baik, kiri berarti terserah kalian ya, tahu sendirilah ya. Nah, kemudian dari hadis Al-Bukhari ya, nomor 60 ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ya berkata baik, atau hendaklah ya diam. Jadi di sini makanya orang itu ada yang bilang peribahasanya itu diam itu emas ya, itu ya. Tapi kalau kita bisa berkata baik itu ya itu malah lebih bagus lagi ya. Jangan apa-apa diam ya. Itu diam itu baik ketika itu yang diomongin itu kurang baik. Jadi dia lebih memilih untuk diam. Tapi kalau kita bisa berbicara dengan yang baik ya, berbicaranya itu bisa merubah baik seseorang, itu ya kita lebih baik bicara ya. Makanya kalau Pak Guru diam ya nggak bisa nanti ilmunya ditransfer ke kalian kayak gitu ya. Nah, kemudian materi yang selanjutnya ya, di sini adalah pengertian komunikasi dalam jaringan ya. Tadi kita belajar pengertian komunikasi ya, pengertian komunikasi aja panjang ya. Ini baru pengertian di komunikasi dalam jaringan ya. Komunikasi dalam jaringan adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerima pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet ya. Jadi sebenarnya itu sama ya, kita ngomong gitu ya, kita komunikasi ya, kita ya ngobrol kayak gitu, tapi bedanya itu tidak tetap langsung, tapi menggunakan melalui jaringan internet ya. Jaringan internet kita bisa melalui WA ya, Facebook, Google Meet ya, kemarin YouTube. Nah, itu jadi itu namanya komunikasi dalam jaringan ya. Jaringan dia maksud adalah jaringan internet itu ya. Jadi bukan tetap langsung ya. Kalau langsung itu komunikasi biasa ya, bukan dalam jaringan ya. Nah, komunikasi yang terjadi di dunia semu ya tersebut lazim disebut komunikasi di dunia maya ya. Di dunia maya di sini cyberspace ya. Nah, contohnya ya, ini adalah chatting, email, website, WA, Instagram, Facebook, Twitter ya, dan lain-lain ya, YouTube ya, semua yang berbau internet gitu ya. Nah, kita akan selanjutnya kita akan berbicara tentang keunggulan dan kelemahan dari komunikasi dalam jaringan ya. Yang pertama keunggulan dulu ya. Keunggulan yang pertama adalah dapat dilakukan kapan saja, di mana saja ya, asalkan ada jaringan internetnya gitu ya. Nah, kalau dilakukan di mana saja tapi tidak ada koneksi, nah sama aja ya. Yang rumahnya jauh banget ya, nah
nggak ada sinyal. Nah, tapi sekarang sinyal sudah ke pelosok-pelosok udah ada lah ya sinyal ya. Nah, tapi kalau ada sinyal pun ya nggak ada kuota sama saja ya kan. Nah, sama saja kuotanya nggak ada walaupun sinyalnya 4G sekarang ya 4G semua, tapi kuotanya nggak ada, sama aja ya. Nah, intinya ini dilakukan di mana saja, kapan saja, asalkan ada jaringan internet kayak gitu. Nah, kemudian efisiensi biaya. Nah, di sini berbeda dengan komunikasi ya konvensional ya. Di sini komunikasi daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertatap muka ya. Jadi kalau kita pengen ngobrol dengan teman kita yang ada jauh ya di Jogja, di Jakarta, itu nggak harus kita ketemu ya. Jadi kita tinggal ya WA saja ya. Sekarang kan ada free WA ya, free YouTube ada ya kayaknya ya, unlimited YouTube itu ada ya. Atau komunikasi menggunakan apa itu kan lebih murah daripada kita beli tiket ke sana ya, beli tiket ke Jogja atau beli tiket ke Jakarta. Nah, sekarang lagi berapa ya, apalagi ditambah dengan surat keterangan bebas COVID. Nah, tambah lagi tuh ya uangnya. Jadi menggunakan komunikasi dalam jaringan itu lebih ya menghemat biaya kayak gitu ya. Kemudian keunggulan yang selanjutnya yaitu efisiensi waktu. Nah, waktu, coba kalau tadi kita langsung ngobrol dengan teman kita di Jogja, kan kita membutuhkan waktu perjalanan ke sana 4 jam ya. Nanti perjalanan pulang 4 jam, itu udah 8 jam perjalanan di ya di jalannya itu ya udah 8 jam. Tapi kalau kita mau sekalian jalan-jalan sih nggak masalah gitu ya, malah bagus ya. Kemudian terintegrasi dengan layanan TIK ya. Layanan TIK maksudnya di sini ya semua yang berbau teknik ya, atau digunakan di sini bisa berbagi layar ya, presentasi, dokumen ya. Kita bisa menggunakan software yang ada di TIK gitu ya, yang ada di komputer, software yang ada di handphone gitu, smartphone gitu ya. Nah, itu namanya yang teknik informatika dan teknik informatika ya, dan komputer kayak gitu. Nah, keunggulan yang selanjutnya adalah meningkatkan intensitas berkomunikasi ya. Yang tadinya jarang berkomunikasi ya, karena dengan adanya komunikasi dalam jaringan akhirnya setiap saat ya, setiap saat ngabarin ya, kayak pacar kalian ya. Nah, setiap saat itu kudu ngabarin lagi di mana, lagi ngapain, sudah makan belum, kayak gitu kan. Nah, itu ya bucin sekali gitu ya. Nah, itu ya. Tapi enggak seperti itu ya, tapi ini komunikasinya maksudnya ya, kalau ada pelajaran, ada apa, kan kalian bisa dikomunikasikan melalui grup WA. Nah, itu lebih gampang ya. Grup WA-nya kan rame ya, kadang rame ya. Nah, itu kan meningkatkan intensitas berkomunikasi. Kadang ada yang orang itu diam ya, ketika dia itu ketemu langsung itu diam karena isinan kayak gitu ya. Tapi kalau di WA, chattingnya banyak banget, orang wis ngetik terus ya. Nah, itu sampai malam gitu ya. Nah, itu ya, di sini meningkatkan intensitas berkomunikasi juga ya keunggulannya. Meningkatkan partisipasi. Nah, dengan terbukanya jalur komunikasi akan semakin banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam diskusi. Ya, contohnya tadi ya, grup WA kelas kalian aja tadinya WA biasa ya, satu-satu, tapi dengan adanya grup WA itu kan sudah minimal 36 anak di situ ya. Jadi meningkatkan partisipasi anak ya, jadi lebih banyak yang mengikuti di situ ya. Kemudian ya, dari keunggulan itu ya, tapi masih terdapat kelemahan. Nah, kelemahannya yang pertama, tidak mewakili emosi pengguna ya. Jadi kalau mau marah ya, paling kalau kalian marah itu di situ tidak bisa intonasi tinggi ya, kecuali kalian menggunakan voice ya. Nah, itu pun orang kadang kalau udah tahu yang dikirimin marah-marah nggak akan didengarkan ya kan. Nah, itu. Nah, paling kalau tulisan ya biasanya tulisan besar semua ya, atau kapital semua, itu biasanya menandai orang itu sedang marah
kayak gitu ya, atau tanda pentung tunung. Nah itu ya, kalau pacar kalian kayak gitu ya, wis tanda pentung banyak pakainya kapital, itu mungkin lagi marah kayak gitu ya, yang punya pacar. Tapi kalau yang jomblo ya jangan berharap ya, kasihan ya. Nah itu ya, kemudian memerlukan perangkat khusus. Nah di sini harus ada perangkat TIK tadi ya, harus ada komputer, kalau enggak smartphone ya, kalau enggak ya mic ya, kemudian headset gitu. Kemudian itu hardware ya, kemudian ada software ya, softwarenya apa, Google Meet, YouTube, WA, Instagram. Nah itu harus ada di situ ya. Ya kalau space-nya masih ada, kalau space-nya nggak ada itu kan berarti jadi kelemahan gitu ya, kalau space memori maksudnya ya, memori mung-mungan gitu ya. Nah kemudian di sini terlalu banyak informasi yang tidak penting ya, ngaku ya, yang sering mengirimkan informasi tidak penting ya. Contohnya, sebarkan WA ini ke 10 teman kalian, niscaya kalian tidak akan jomblo lagi. Nah itu siapa ya, ngaku ya. Nah itu terlalu banyak informasi yang tidak penting ya, atau bisa dibilang informasi hoax atau hoax. Nah raja hoax siapa di kelas kalian? Nah itu ya, tahu sendiri kalian ya. Nah ya itu ya, contohnya yang tidak terlalu banyak informasi yang tidak penting kadang masuk kayak gitu ya. Kadang guyonan tok ya, guyonannya tidak ya apa ya, nyeleneh kayak gitu ya, nggak apa-apa. Tapi memang kalau guyonan juga ya diperlukan ya, biar kita nggak bosan, apalagi di rumah terus ya, kan bosan gitu ya, mengurangi kebosanan di rumah. Nah kemudian menyita konsentrasi ya, di sini melakukan komunikasi daring tidak pada tempatnya dan waktu yang tepat itu menyita konsentrasi ya. Konsentrasi di sini jangan membalas WA ketika kita sedang menggunakan kendaraan atau kita sedang motoran ya, sambil WA-an lah, itu tidak boleh ya, itu bisa menyita konsentrasi ya, membahayakan orang lain. Nah itu jangan seperti itu ya, gunakan HP ketika kita sedang di tempat yang pas dan waktu yang pas kayak gitu ya. Nah nanti kalau ada pertanyaan silahkan di komen ya, boleh, atau di WA langsung boleh gitu ya. Nah di sini jenis komunikasi dalam jaringan ya. Nah jenis komunikasi dalam jaringan itu ada dua ya. Yang pertama komunikasi daring sinkron atau serempak bareng-bareng ya. Kemudian komunikasi daring asinkron, ini yang tidak serempak atau nggak bareng-bareng gitu ya. Nah apa sih itu komunikasi daring sinkron ya? Nah ini yang kita bahas di awal itu ya. Nah ini pembahasannya lebih detail lagi ya. Yang serempak itu yang real time, atau itu kita komunikasi bareng-bareng. Komunikasi bareng-bareng itu jadi waktunya itu sama ya. Di sini text chat atau video chat itu yang waktunya sama, itu contohnya kemarin Google Meet ya, kita kan tatap muka, itu Google Meet itu merupakan contoh dari komunikasi serempak atau sinkron ya, sing bareng-bareng intinya ya. Kalau komunikasi daring asinkron atau tidak serempak ya, ini yang tidak real time atau orang bareng-bareng gitu ya. Contohnya email, kemudian YouTube yang ini ya, saya rekaman dulu ya. Nah itu namanya tidak serempak ya, atau di sini namanya asinkron ya, tidak bareng-bareng. Nah komponen pendukungnya ya, yang ada 3 ya. Yang pertama adalah hardware atau komponen perangkat keras ya, ini pendukung komunikasi dalam jaringan ya, itu ada 3, hardware, software, dan brainware ya, sama dengan yang di perangkat komputer ya. Ini ada 3 komponen sama. Hardware ya yang perangkat keras ya, perangkat keras contohnya ada ya, ini apa ya, headset ya, headset, mikrofon ya, mikrofon ya, mikrofon gitu ya. Nah itu kemudian ada kamera ya, ini ada kamera, kemudian di atas ada lighting ya, kemudian ada koneksi internet biar komputernya bisa ngupload ya. Nah kemudian ada ini ya, sound card ya, sound card ini untuk membuat untuk
suara ya agar lebih bagus. Ya banyak ya hardware yang dibutuhkan untuk ini ya, untuk membuat video atau mengkomunikasikan ini ya, komunikasi dalam jaringan. Nah kemudian kalau perangkat software ya, software itu banyak ya. Ada kemarin ya kita menggunakan Google Meet, kemudian YouTube ya, web conference, Hangout, kemudian ada FCC ya, free conference call ya. Nah, kemarin ya ada VCC, kemudian WA ya, WA kan bisa ya, Skype ya, dan lain-lain. Itu softwarenya ya. Kemudian brandware ya, brandware itu orang yang menggunakan ya. Nah itu jadi ya kita, kalian, nah itu namanya brandware ya. Nah ada pertanyaan ya, jangan dower terus ya. Nah silakan kalau ada pertanyaan tanyakan. Nah ya Pak Jeffrey ingatkan lagi ya, yang belum subscribe silakan subscribe ya, tombol loncengnya ditekan ya, biar nanti ada pelajaran lain atau materi lain nanti tahu ya. Kemudian jangan lupa komen nama lengkap kalian ya, jangan lupa komen nama lengkap kalian dan kelas kalian ya. Waktu ulangi lagi, jangan lupa komen nama lengkap kalian dan kelas kalian ya. 10 multimedia 3, 10 multimedia 4. Nah contohnya itu ya. Nah kalau ada pertanyaan silakan di komennya boleh, misalkan nama Tukiman kelas 10 multimedia 3. Nah sudah kayak gitu, kemudian silahkan di bawahnya pertanyaan, Pak saya mau tanya ya, saya komunikasi dengan si A tapi nggak pernah dibalas gitu ya. Nah itu kenapa ya, padahal mereka online ya, mungkin sedang asik dengan yang lain kayak gitu ya. Nah contohnya seperti itu ya. Nah kemudian ini ada tugas ya, tugas nanti Pak Guru buatkan link tugasnya ya. Itu tugasnya di Google Classroom. Silahkan yang tadi tugas pertama untuk komen nama ya, itu untuk absen kalian ya. Kemudian ini tugas yang selanjutnya yaitu silahkan buat postingan tentang ajakan hidup sehat ya, ajakan hidup sehat, kemudian disertai tulisan SIMDIK ya di situ. Ajak tulisannya apa ya, misalkan ayo cuci tangan pakai sabun gitu ya, ayo cuci mata. Nah itu contohnya gitu ya. Kemudian di bawahnya ada SIMDIK ya, ada kata SIMDIK 2020 gitu ya. SIMDIK boleh SIMDIK saja. Kemudian kalian share di IG kalian masing-masing, kemudian share juga di Facebook kalian masing-masing ya. Kemudian jangan lupa di screenshot ya, screenshot, kemudian screenshotnya itu kirim ke Google Classroom ya. Nanti Pak Jeffrey kasih linknya untuk tugas ya di Classroom. Silakan buka Classroom kalian, nanti di situ ada link untuk pengumpulan tugas ya. Jadi screenshotnya aja yang di dikirimkan di situ ya. Nanti Pak Jeffrey tahu ya, yang kalian yang sudah mengerjakan siapa, yang belum siapa ya. Lebih cepat lebih baik ya. Nah kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Ya cukup sekian dulu ya untuk pembahasan materi kali ini. Ini sudah cukup panjang ya. Ya jika ada kata-kata yang salah kurang berkenan mohon maaf ya. Pak Jeffrey juga masih belajar ya, masih gugup atau masih grogi di depan kamera, yang biasanya di depan kelas, di depan anak-anak langsung kita ngomongnya lebih panjang lagi. Ini kalau kita bahas langsung ya bisa 2 pertemuan lebih ya, sampai 2 pertemuan. Tapi kalau di sini kita nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa ngobrol langsung, jadi ya seginilah gitu ya. Ya tidak ada yang sulit ya di sini kalau kita masih mau belajar gitu ya. Ya terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang akan datang ya dengan materi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.